Nggak mudah memang buat menang melawan anggota geng yang biasanya pakai alat buat berantem dibandingkan menggunakan tangan kosong. Namun niat baiklah yang akhirnya menang. Inilah gambaran dari anime Windbreaker Season 2 episode 2. Bofurin menang setelah terlibat perkelahian dengan Kill yang dari awal emang ngeselin banget sih. Nah ya udah, yuk simak pembahasan video Windbreaker Season 2 episode 2 kali ini. Let's go. Episode 2 dibuka dengan Kaji yang sudah naik ke atas untuk berhadapan dengan pemimpin Kill yaitu Natori Shingo. Dan sudah disambut juga dengan Natori yang banyak omong nih. Natori kemudian mengatakan bahwa ia senang bisa melawan orang terkenal seperti Kaji. Dan setelah melihat Kaji yang menampar Sakura tadi, Natori mengatakan bahwa tindakan mereka berdua terhadap bawahannya sebenarnya sama, yaitu dengan menimbulkan rasa takut pada bawahannya. Jadi karena mereka sama nih, Natori ini nggak suka. Natori kemudian bertanya lagi, kenapa kamu ingin terlihat baik? Karena sebenarnya yang Bofurin lakukan pun ujung-ujungnya adalah kekerasan, dan ia jijik melihat Bofurin yang melindungi orang-orangnya dan juga kotanya. Jadi Natori mengatakan kalau ia yang menang maka Kaji harus bergabung dengan Kill. Banyak omong kali lah si Natori ini, sampai akhirnya Kaji nyuruh dia diam. Dibiarkan bicara malah jadi sok, kata Kaji. Kaji pun menambahkan bahwa orang seperti Natori ini jangan sok tahu nih soal Furin. Sementara di bawah, Bofurin masih terus memberi perlawanan pada Kill. Terlihat Sakura kembali bersemangat nih melawan Kongo dan membuat Kongo pun terkejut dengan serangan Sakura. Kongo pun lalu menyuruh teman-temannya untuk mengeroyok Sakura. Berapa orang pun banju, namun dengan enteng langsung dihajar satu-satu nih sama Sakura. Sakura pun langsung maju dan langsung menghajar Kongo seraya mengatakan ia tidak punya banyak waktu lagi. Sementara di tempat lain terlihat Taiga yang dihajar oleh Kirishima menggunakan balok kayu. Kirishima mengejek Taiga di mana semangatnya yang tadi dan masih menyerang Taiga. Taiga pun memblok serangan Kirishima dan mengatakan bukannya ia tidak semangat, namun ia sekarang sedang menyucikan diri. Taiga mengatakan padahal mereka niatnya mau nolong teman nih, namun justru para seniornya yang membereskan kekacauan ini. Kirishima kemudian menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka saja nih yang lemah. Kirishima juga kesal dengan Taiga yang terus-terusan cengengesan. Dari tempat lain, Sugishita masih berhadapan dengan Mogami. Mogami mengejek Sugishita bahwa Sugishita kesal terhadap kelemahannya dan dia kesal dengan ketangguhan Sugishita. Mogami kembali menyerang Sugishita dari bawah dan dengan kelincahannya ia bisa berhasil menghindar dari tergapan Sugishita yang kesulitan karena memang Mogami ini lebih pendek dan ini memudahkan Mogami untuk menghindar. Sampai akhirnya Mogami berhasil mendaratkan tendangan ke perut Sugishita. Nah, kesempatan ini diambil Sugishita untuk menangkap kaki Mogami yang masih melayang di atas. Taiga terlihat berhasil menahan pukulan Kirishima. Taiga lalu mengatakan bahwa tertawa adalah estetikanya karena ia adalah seorang entertainer. Taiga pun langsung menghajar Kirishima yang langsung tumbang. Taiga lalu memerintah Kirishima untuk berdiri dan mengatakan bahwa saat ini adalah final round. Akhirnya Sugishita berhasil merobohkan Mogami yang kelewat lincah. Senang banget sih gua ngelihatnya Mogami dibanting kayak gitu. Sugita kemudian mengatakan dari tadi dia berlari-lari terus. Orang kecil dan lincah sepertinya itu sangat membuatnya muak sambil dia bayangin Sakura nih. Sepertinya Kirishima bukan lawan yang mudah buat Taiga. Taiga pun terlihat terkapar. Nah, Kirishima yang melihat hal ini langsung mengambil balok kayu dan lagi-lagi mau menyerang Taiga, namun kali ini ditahan oleh Taiga. Kirishima kembali menghajar Taiga. Taiga pun sama. Namun kali ini Kirishima sudah lelah sedangkan Taiga kelihatan masih bugar. Di sini transisi antara Kirishima versus Taiga, Sugishita versus Mogami keren banget. Dan pada akhirnya Kirishima dan Mogami dari Kill tumbang oleh Taiga dan Sugita dari Bofurin. Taiga di hadapan Kirishima mengatakan bahwa cara Kill bertarung ini benar-benar nggak lucu. Memang benar sih kata Taiga ya. Beralih ke perkelahian Mitsuki versus Kaga Renji. Renji masih menyerang Mitsuki. Nah, Renji mengatai Mitsuki bahwa ia tidak punya malu. Renji pasti akan memilih mati kalau terlahir gemulai nih kayak Mitsuki. Mitsuki menanggapi bahwa ia suka dengan hal ini. Renji lalu mengatakan bahwa cara bicara Mitsuki itu terdengar sok tegar. Orang lemah hanya bisa patuh pada orang kuat. Orang tanpa kekuatan gak layak buat hidup seperti Mitsuki. Nah, filosofi dari mana sih anjir ini Renji ini? Renji kemudian menginjak salah satu kaki Mitsuki dan mendaratkan pukulan pada Mitsuki yang langsung ditahan oleh Mitsuki. Mitsuki lalu berkata bahwa Renji pasti bukanlah orang populer karena di kalangan wanita tipe kayak Renji ini menyebalkan. Mitsuki lalu memperbaiki seragamnya yang tadi dipakai asal-asalan dan mengatakan pada Renji bahwa sebagai manusia ia malu pada Renji. Renji pun menjawab, "Hah? Gak populer?" Mitsuki lalu memotong, "Oh, kamu marah ya?" Dan mengatakan lagi kalau aku jadi wanita, aku gak sudi nih dengan orang yang sepertimu. Jadi ini Mitsuki ini benar-benar melakukan konfrontasi nih terhadap Renji. Nah, sepertinya konfrontasi Mitsuki tadi berhasil dan membuat Renji langsung emosi dan melayangkan serangannya dengan asal-asalan. Mitsuki lalu mengatakan lagi karena ia patuh sama yang di atas, berarti ini Renji ini sebenarnya lemah nih. Renji kemudian menjawab bahwa ia hanya meminjamkan kekuatannya. Mitsuki lalu mengatakan namun hal itu hanya sebatas dalam tim mereka kan. Mitsuki masih mengejek dengan bilang bahwa Renji kayak katak dalam tempurung. Renji masih terus menjawab dan berteriak pada Mitsuki. Dan kali
kali ini Mitsuki langsung menyerang pelan pada titik bahunya. Mengira bahwa Mitsuki melakukan gerakan lemah, justru Renji mendadak tumbang. Entah apa yang terjadi, gue juga agak bingung sih sama serangan Mitsuki ini. Pokoknya Renji udah tumbang dan akhirnya diselesaikan oleh Mitsuki yang takut kalau Renji bisa bangkit lagi, yang lain akan kerepotan. Di tempat lain, Enomoto memarahi juniornya agar nggak lengah nih terhadap anggota Kill. Nah, terlihat Kusumi yang membantu juniornya juga. Kill kali ini banyak yang tumbang dengan adanya bantuan dari Enomoto dan Kusumi. Kill terlihat akan menyerang salah satu Bofurin sebelum akhirnya dihajar oleh Sakura. Beberapa temannya berkumpul di sekitar Sakura dan mengatakan bahwa keadaan sudah terkendali. Namun Sakura mengatakan bahwa mereka tidak boleh lengah sampai ini semua selesai. Kalau ada apa-apa panggil saja dia, ia pasti akan datang membantu. Kata-kata Sakura yang ini menyemangati teman-temannya. Sakura lalu mengajak teman-temannya kembali menghajar Kill. Sakura dikejutkan dengan Suho yang ekspresinya sudah dingin banget. Lawannya kali ini sudah babak belur dan sangat jengkel dengan mata Suho. Suho lalu berhasil menumbangkan lawannya dengan sekali tendang. Suho kemudian mengangkat kembali lawannya yang sudah tidak berdaya dan akan menghajarnya kembali sebelum tangannya ditahan oleh Sakura. Sakura lalu mengatakan sudah cukup karena lawannya sudah nggak sadarkan diri nih. Suho mengatakan apa Sakura nggak marah karena sudah diperlakukan kayak gitu. Sakura kemudian menjawab ia juga pastinya kesal. Dia juga sudah banyak bicara tapi hasilnya malah begini, mereka malah babak belur, tapi kesal pun nggak akan membantu apapun. Mereka harus melakukan apa yang harus dilakukan. Nah, tiba-tiba Suho ngelawak dong dan bilang sama Sakura kalau mereka nggak ada waktu nih buat urus satu orang saja. Jadinya Suho langsung pergi dan bilang kalau mereka akan selesaikan sisanya. Nah, ini yang gue tunggu-tunggu banget. Sekarang kita disajikan dengan duel antara Natori versus Kaji nih. Natori yang dengan semangat mengincar Kaji, sementara Kaji yang memang bertangan kosong hanya bisa menghindar dari serangan Natori yang membawa tongkat bisbol. Kali ini Kaji ingin menyerang balik namun gagal dan malah terjerat oleh tali. Kaji terlihat kewalahan namun masih bisa menghindar dari serangan Natori yang bertubi-tubi. Nah, Natori melihat wajah Kaji yang kelihatan marah dan mengatakan bahwa wajah Kaji menyeramkan dan sama seperti mereka. Ia juga mengatakan seharusnya Kaji bersama Natori karena Kaji tidak cocok menjadi pahlawan dan sifat asli Kaji adalah binatang buas. Kaji membenarkan dengan mengatakan dia memang bukan pahlawan. Kemudian flashback nih ke masa lalu Kaji yang terlihat dihajar oleh orang-orang sekitarnya. Kaji mengatakan kalau ia marah kepalanya tiba-tiba akan kosong dan tahu-taunya orang di sekitarnya sudah tumbang. Dan setiap itu terjadi rasanya mengerikan dan ia muak dengan tikahnya sendiri yang tidak bisa ia kontrol. Tapi sekarang ia bisa mulai mengendalikannya dan kali ini bisa dianggap manusia walaupun belum sepenuhnya. Natori menanggapi dengan mengatakan bukankah itu sudah menjadi sifat aslinya. Kaji tidak menanggapi dan mengatakan apa kamu yang membuat tim ini, soalnya sangat berbeda dengan orang-orang yang aku tahu. Lalu muncullah bayangan petinggi Bofurin. Natori menjawab apa maksudmu? Kaji menjawab dengan lantang orang yang sepertimu tidak pantas untuk di atas. Lalu Natori mengatai Kaji untuk jangan bicara seperti manusia karena Kaji binatang buas. Namun memang saat ini Kaji sudah jadi binatang peliharaan yang jinak. Natori kemudian mengatakan ia akan membuat Kaji mengingat lagi rasanya menjadi binatang buas dan akan menguasai Kaji melalui rasa takutnya. Natori kembali menyerang Kaji. Kaji masih menghindar. Kaji terlihat terjatuh ke bawah namun berhasil memegang rantai dan balik arah langsung menendang Natori. Natori kembali menyerang Kaji dan kali ini mengenai Kaji dengan telak. Kaji yang sudah tergeletak terus dihajar oleh Natori dan dipukul dengan tongkat bisbolnya dan terus mengatai Kaji sekarang kalau ia sudah lemah. Kaji bangkit dan berhasil memukul mundur Natori. Terlihat tongkat bisbol Natori pun sampai bengkok. Bukannya takut, Natori justru senang dengan kebarbaran Kaji. Keduanya kembali saling serang. Asli sih, Natori ini ada gila-gilanya juga. Sudah dihajar masih sih ketawa-ketawa. Gimana nggak dihajar lagi sama si Kaji coba. Asli nyebelin banget komuknya Natori ini. Kemudian satu pukulan dari Kaji langsung buat Natori tumbang. Mau mukul lagi tapi Kaji nahan diri banget di sini. Asli di sini tuh bagiannya lawak banget sih. Belum 10 pukulan udah tumbang aja si Natori ini. Asli banyak omong. Emang ya orang yang banyak omong tuh rata-rata tuh tong kosong semua nih. Sama nih kayak Natori. Enomoto dan Kusumi pun kemudian menghampiri Kaji yang sudah menang nih melawan si Natori ini dan melaporkan di bawah sudah selesai dengan Bofurin yang berdiri tegak sementara Kill yang sudah terkapar di tanah. Enomoto lalu menyuruh Kaji menjawab mereka. Kaji tanya jawab apaan? Enomoto dan Kusumi pun lalu mengangkat tangan Kaji menandakan bahwa Kaji di atas juga sudah menang. Kaji kelihatan kesel nih digituin sama teman-temannya. Nah, si NPC yang penyebab berantemnya dua geng ini akhirnya sadar guys. Asli sih lawak kali Hanza ini. Untung dia datang sama teman-teman Bofurin ya. Coba kalau dia beneran datang sendiri nih, nggak tahu lagi nasibnya gimana. Enak bener ya dia pingsan. Begitu bangun kelahinya udah kelar nih.
Nah, Anzai juga nih kelihatan kaget nih ngeliat senior-seniornya ada di sana. Enomoto lalu nyuruh Nagato maju buat nyapa si Anzai. Nagato lalu bilang ke Anzai kenapa dia ikut campur. Sakura lalu memotong pembicaraan Nagato itu dengan bilang siapa juga yang ngelakuin ini buat kamu. Sakura lalu mengatakan kalau teman ceweknya si Tsuchiya itu nangis karena nggak berdaya mau nyelamatin dia. Anzai bilang mau nyelamatin Nagato sampai dia sendiri pun babak belur. Tapi kamu, si Sakura bilang ke Nagato, ngangkat kepala pun nggak sanggup. Kalau memang nggak mau diselamatin ya harus kasih tahu dong apa alasannya. Padahal Anzai dan lainnya itu tetap ada di pihaknya. Sakura di sini secara nggak langsung menyadarkan Nagato bahwa teman-temannya peduli padanya. Nagato lalu mengatakan bahwa ia sudah melakukan hal buruk pada Anzai dan dia nggak pantas diselamatkan. Kusumi lalu menepuk pundak Nagato dan geleng-geleng. Mungkin maksudnya jangan ngomong kayak gitu. Kaji menambahkan, terserah kamu mau menganggap dirimu kayak apa, tapi yang jelas Anzai masih mau nyelamatin kamu sampai segitunya. Jadi seperti apapun Nagato mikir tentang dirinya, orang lain belum tentu berpikir yang sama, entah dalam hal baik atau dalam hal buruk. Nagato pun menangis terseduh-seduh sambil mengatakan kenapa sih Bofurin ini baik-baik banget dan kuat-kuat banget. Ya, akhirnya Bofurin versus Kill udah selesai dengan kemenangan para Bofurin. Nagato terselamatkan, jadi nggak sabar nih aksi Bofurin selanjutnya. Nah, udah gitu aja guys. Kalau suka dengan pembahasan video ini silahkan subscribe, like, komen, dan share juga. Boleh banget ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan anime Windbreaker selanjutnya. Bye-bye.